Halo semuanya, hari ini kita akan mengunjungi Disarpus atau Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dan ini adalah perjalanan untuk menuju Dinas Arsip dan Perpustakaan. Nah, ini kita udah sampai dan ini adalah di bagian depannya Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Ini adalah pintu masuk untuk masuk dalam perpustakaannya. Setelah masuk, nanti kita akan diarahkan oleh petugas untuk mengisi data diri pengunjung. Di sini juga petugas menanyakan apakah sudah menjadi anggota atau belum. Jika ingin menjadi anggota, petugas hanya menyarankan untuk membawa KTM dan KTP saja. Dan ini adalah area perpustakaannya, di mana terdapat banyak meja-meja untuk kita bisa membaca ataupun belajar dan mengerjakan tugas. Dan ini adalah ruangan komputer braille, di mana jika kita membutuhkan komputer, kita bisa menggunakannya. Nah, kalau ini adalah ruangan atau tempat di mana terdapat banyak buku-buku yang bisa kita pinjam dan baca. Oh iya, sebenarnya kalau mau cari buku, bisa di komputer kita cari buku apa yang kita perlu, kita periksa bukunya di komputernya, bakalan ada bukunya lagi dipinjam apa enggak. Dan ini adalah tangga untuk menuju lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat ruang referensi dan ada beberapa ruangan untuk para CPNS. Dan ini adalah lorong untuk menuju ruang referensi, di mana di sana juga ada foto-foto pahlawan juga sejarah. Nah, ini adalah ruang referensi. Di sini kita juga bisa mengerjakan tugas. Dan ini adalah perpustakaan TK dan SD. Dan ini adalah ruang baca anak. Di dalamnya terdapat banyak meja dan kursi-kursi. Dan kebetulan hari itu juga ada perpustakaan keliling. Selesai. Terima kasih. Baik, saya adalah Muhammad Ardi Abdul Ghani, NRP 16-2022-054 dan teman anggota saya Zia Tazkiatul Aisyah dengan NRP 16-2022-048. Berikut adalah hasil analisis kami tentang Disarpus yang digambarkan dalam BPMN. Mula-mula kita mempunyai 2 pool, yaitu pengunjung dan petugas. Langkah dimulai dengan pengunjung yang memasuki perpustakaan dan pengunjung akan diarahkan oleh petugas. Kemudian petugas akan bertanya pada pengunjung, sudahkah Anda menjadi anggota perpus? Jawabannya hanya sudah dan belum, hanya salah satu. Kalau sudah, mereka hanya perlu mengisi nomor kartu formulir atau scan kartunya pada device yang disediakan. Kalau belum, mereka akan diminta untuk mengisi formulir non-anggota pada device yang disediakan. Apakah pengunjung ingin menjadi anggota member? Ya,
Kalau iya, maka serahkan KTM dan KTP-nya. Setelah menyerahkan KTP dan KTP-nya, isilah formulir yang diminta. Setelah mengisi formulir, mereka akan memotret calon anggota baru. Mereka mengambil foto dan kita diminta untuk menunggu 10 menit untuk pembuatan kartu. Kemudian kita akan menerima kartu anggotanya dan selesai. Kita telah menjadi anggota perpustakaan. Berikutnya kembali lagi ke langkah barusan, sudah menjadi anggota perpus, sudah kita scan kartunya. Sekarang apakah kita membawa tas? Kalau kita membawa tas, maka petugas akan mengarahkan kita untuk menyimpan tasnya di tempat administrasi. Di sana ada loker penyimpanan tas. Nah, apakah kita membawa sejumlah barang bawaan? Ya, kita akan dipinjamkan tas khusus jika kita ingin membawa laptop dari dalam tas kita atau ingin membawa sejumlah barang. Kita juga akan diberikan kalung nomor loker. Itu adalah penanda kalau kita telah menyewa loker nomor sekian. Nah, udah selesai, apa yang ingin Anda lakukan di perpus? Tentu opsinya ada dua, antara itu mengerjakan tugas atau membaca buku. Seseorang yang ingin mengerjakan tugas terkadang butuh referensi dan mereka akan memasuki alur yang sama dengan orang yang membaca buku. Kalau dia tidak membutuhkan buku referensi, selesaikan saja tugasnya dan dia akan selesai. Cari buku yang diperlukan. Misalnya opsinya membaca buku ya, atau mungkin mengerjakan tugas yang membutuhkan referensi. Carilah buku yang diperlukan dan petugas akan mengarahkan kita pada komputer pencarian buku. Kita cari buku di komputer yang kita perlu. Setelah ketemu, apakah buku tersebut tersedia? Apakah buku itu sedang dipinjam atau tidak? Kalau bukunya tidak tersedia, tentunya kita harus mencari yang lain. Kalau bukunya tersedia, kita hanya perlu memfoto nomor panggil di bukunya. Di layar tampil nomor panggil dari bukunya, kita foto dan kita kemudian cocokkan nomornya. Cocokkan dengan loker-lokernya, lemarinya, ada rak bukunya, kita cocokkan nomornya dan nanti cari nomor yang sesuai. Ketemu iya, gunakan bukunya, kita mungkin terkadang belum puas atau belum selesai menggunakannya, kita bisa meminjam bukunya. Kalau kita ingin meminjam bukunya, kita datang pada tempat administrasi dan konfirmasikan pada petugas. Saya ingin meminjam buku, apakah saya seorang member? Ya, jika tidak, dia tidak bisa meminjam buku. Kalau saya seorang member, saya bisa meminjam dan petugas akan memberi panduan pada pengunjung dan mengingatkan tata tertib meminjam buku, batas waktu, apa yang terjadi jika bukunya rusak, dan sebagainya. Petugas akan menjelaskannya, kemudian mengingatkan pengunjung untuk memperpanjang masa peminjaman buku di aplikasi. Jadi petugas akan memberitahu aplikasi eh, kalau pengunjung ingin memperpanjang masa pinjamannya, mereka harus memperpanjangnya di aplikasi. Barulah kita terima bukunya dan selesai.